Kalau mendengar katanya Pak Heru tadi, kalau motornya itu di setelnya lurus, kena lubang nggak jatuh. Terus jalannya bisa stabil. Nah, seandainya benar, artinya ketika Anda naik motor dalam keadaan berdiri itu yang hebat bukan Bapak, tapi yang hebat motornya dong. Iya, betul. Yang hebat motornya. Yang hebat motornya. Semua orang bisa kalau pakai motor. Bisa. Buktikan aja nanti, akan tahu. Ya, kalau motor sudah saya press body itu center, itu enggak takut jatuh. Kita lepas itu anteng aja mau lurus. Kalau motor sender lepas setang selalu belok dia, enggak akan lurus. Bisanya lurus pakai ditarik-tarik begini. Motor mau lari ke kiri ditarik ke kanan begini. Motornya lurus, badannya belok. Maka itu saya ada punya brosur itu keterangannya. Badan lurus, motor belok. Motor lurus, badannya belok. Lurus dua-duanya itu tidak ketemu, tidak bisa. Nah, Jadi, Anda belajar dari mana? ya saya suka meneliti ya. Meneliti itu perubahan motor sejak dulu saya ngikuti. Nah, Anda punya bengkel udah lama? Lama, dari tahun 75 saya buka bengkel. Oh, dari tahun 75. Oh, iya. udah profesional berarti. Nah, kalau dari tahun 75 sudah buka bengkel, apakah dari muda juga sudah naik motor atraksi Oh enggak, berdiri? enggak. Memang sejak tahun 69 saya sudah naik motor. Motor Jepang baru masuk Indonesia tuh antara 69. Pernah jatuh juga? Wah, kalau jatuh udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Kapan pertama kali Anda berdiri naik motor? Kurang lebih 1 tahun ini. Dulu nggak pernah? Ya. Dulu nggak pernah, cuman lepas setang begini aja. Setelah center dicoba lepas setang begini aja. Tapi setelah saya selidiki, ini motor ban makan sebelah. Antara 2002 saya sudah mengerjakan motor baru mulai. Jadi motor baru? Motor baru saya press body. Ya, orang kan motornya gelir katanya. Keluhannya selalu gelir, pasti. Semua orang itu. Oke. Motor apa aja nanti akan rasakan motor itu kalau jalan lurus nanti bisa gelir. Terutama kalau buat belok kanan kayak ban gembos, mau kepleset. Itu yang bisa kepleset beneran. Bukan hanya cuman mau kepleset. Nah, Anda kok akhirnya jadi berani berdiri? Nah, saya kan tukang press body. Setelah body itu center, ya sejak 2002 itu saya baru lepas setang aja. Belakangan saya coba, ini kok motor anteng nggak mau goyang, nggak mau apa. Saya berdiri, oh ternyata enggak apa-apa. Itu motor siapa? Motor orang betulin. Motor pelanggan? Pelanggan, semua motor pelanggan. Yang Anda pakai buat berdiri tuh? Oh iya, nanti bisa tanya pelanggan saya semua Anda itu. nggak takut jatuh itu? Otomatis enggak takut. Kalau siapapun, kalau sudah center motornya, ternyata enggak takut jatuh. Nggak takut jatuh. Oke, Nggak kalau Anda nggak takut jatuh, pertanyaannya adalah Anda nggak takut ditilang, Pak? Ya, itu polisi-polisi udah banyak sih ke tempat saya. Oh. Dari Polda, dari Polantas, semua. Malah Polsek Piungan itu press bodinya semua sama saya. Oh gitu. Iya, Dari dia belum lahir, udah punya bengkel dulu ya? Dan Iya. banyak yang press motor di sana juga? Wah, sudah ribuan, Pak. Polisi? Polisi udah banyak, jadi mungkin banyak tahu ya. Oh jadi udah banyak, oh iya, jadi Ya. dia lagi naik motor, berdiri, lepas tangan, wah, ada polisi, nah itu, dia, aduh, udahlah. Plat nomornya kan saya pasang itu, Sumber Jaya Sakti, setel balap itu. Iya, mau nangkep males. Ya ngelihat Gua aja. tangkep besok mungkin motor udah gua nggak biasa, disetel. Udah tahu ya, udah. Oke, Bapak, pertanyaan ini kalau naik motor berdiri, lepas tangan, ngegasnya pakai apa? Oh itu dikunci ke ininya, diikat pakai karet. Oh, Supaya jadi dia dikencengin, tetap, nanti ketika dibuka, itu bisa ya dibuka. jarak berapa jauh Nah ini aja. kan atraksi Anda ini kan sampai kemana-mana viral di YouTube di mana. Setelah Anda atraksi berdiri itu, banyak pelanggan nggak datang ke tempat? Ya memang hari-hari mesti ada. Tapi setelah itu apakah menambah? Ya bertambah. Bertambah, setelah itu bertambah. Otomatis dari mulut ke mulut ngomong itu nanti datang sendiri. Oh, Motor-motor baru yang saya press body bukan motor tabrakan itu jarang. Malah motor motor baru. Ya. Ini ada nanti. berarti motor Gambar. baru pun menurut Anda sudah ada masalah Justru motor baru segala merek. Kalau saya kerjakan itu segala merek ya. Yang cc-nya 500 cc ke bawah. ya? Oke, Anda naik motor terbuka itu berapa lama jalannya? Oh berdiri itu suka-suka saya. Mau 5 menit, 10 menit. Ya, tapi udah Berdiri nanti setahun duduk. belakangan. Kalau orang rame saya berdiri. Kalau kasih rame bukti. berdiri. Saya tunjuk. Ini hasil style balap saya tunjuk begini saya bilang. Oh. Ya. Jadi orang bisa lihat karena ini saya jadi begini bisa berdiri. Bisa berdiri. Bukan kemahiran saya ya.
Pakai bukti ya, bukan janji ya. Ya mudah-mudahan jadi rame tanpa Pak Heru harus berdiri lagi nih, karena biar gimana pun bahaya. Bisa dibuktikan tolong siapa buktikan. aja. Oh, permisi Pak, kalau saya Pak bisa naik ke motor itu nggak? Oh bisa. Oh gitu. Oh, iya. Jatuh nggak? Enggak Luar jatuh. biasa ya. Nanti kalau sudah center itu enggak gampang jatuh. Dia naik motor itu berdiri bisa. Bisa, kalau mau pasti bisa. Luar biasa, padahal dia nggak bisa naik motor. Oh, kalau nggak bisa tuh lain. Pak. Ini Hebat ya, biasa Pak ya. naik motor. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Ini kakek Ya. emang hebat nih Pak ya. Nah. Ini juga Pak, tamu Bapak yang satu ini seorang kakek-kakek juga, hebat juga. Dia datang jalan dari Jepara ke Jakarta Pak. Umurnya sudah 69 tahun. Jalan kaki. Jalan kaki dari Jepara ke Jakarta untuk kampanye anti narkoba. Wow. Jadi ada misinya Pak. Bapak penasaran nggak? Kalau misalnya penasaran, saya kasih lihat dulu Kita videonya. lihat dulu videonya. Ini dia. Inilah Muhammad Syahri Romdon Agus Suwarno yang baru-baru ini viral karena aksi anti narkoba yang ia lakukan membuat heboh. Ia melakukan aksi anti narkobanya dengan berjalan kaki dari Jepara ke Jakarta. Selama 2 minggu penuh, Agus menyebarkan pesan bahaya penggunaan narkoba dari satu kota ke kota lainnya. Selama perjalanannya, ia beristirahat di pom bensin terdekat. Meskipun sudah tidak muda lagi, ia tetap memiliki semangat yang tinggi. Di usianya yang sudah mencapai angka 69 tahun dan sudah memiliki 6 cucu, ia menginginkan generasi muda yang terbebas dari narkoba. Saya penasaran tujuannya apa itu kan anti narkoba gitu. Tapi ini kan ada apa gitu? Kenapa mau melakukan hal itu? Ada orang yang Ada Pak. panggil coba. Langsung saja kita beri tepuk tangan kepada kakek berusia 69 tahun, Kakek Agus. Kakek Agus. Apa kabar? Wih, luar biasa. Ada Silakan, silakan. tulisannya tuh. Oke, ini tulisannya saya mau baca dulu nih. Dimas Kanjeng, narkoba Minggat lah. minggatlah dari Nusantara. Janganlah mengenal narkoba. Jeporo Jakarta, mari perangi narkoba bersama Pak Buas, Jepara Jakarta. Oh, ini ada lagi. Damai itu indah, lebih indah tanpa narkoba. Narkoba merusak generasi bangsa. Instruksi dari Presiden. Instruksi dari Presiden Jepara Jakarta, sowan Pak Buas. Loh, ini disuruh Presiden, Pak? Oh, enggak. Silakan dulu. Oke. Dari Jepara ke Jakarta jalan kaki ya? Jalan kaki. Kenapa ketawa? Kalian pada ngeh ya. Saya tiba-tiba malas nanya. Kamu aja udah nanya nih. Terus saya nanya dia ketawa lagi. Ya. Kakek menghabiskan waktu berapa lama dari Jepara sampai ke Jakarta, Kek? 2 minggu. 2 minggu. Itu benar-benar jalan kaki banget. Betul. Tidak ada yang naik istilahnya sejengkal pun naik kendaraan. Oh, ada misi apa? Katanya kampanye anti narkoba. Betul. Maksudnya gimana itu, Kek? Sekarang begini ya, kita ini sangat prihatin sekali. Narkoba ini sudah merajalela, bukan ke orang tua tapi ke anak-anak juga. Maka kalau kita nggak sigap, ya kan, kita nggak perangin, siapa lagi yang mau merangin? Nah, narkoba ini sudah istilahnya di Indonesia ini oleh bandar surga dunia. Bandar ini di Indonesia. Maka dari itu mari yang muda-muda ini harus kuat. Saya yang tua aja tanpa narkoba kuat jalan dari Jeporo ke Jakarta. Mas, tadi Anda jalan dari Jepara ke Jakarta berapa lama? 2 minggu, 2 minggu. 16 hari. Nah, tidurnya di mana? Di Hotel Pertamina. Pom bensin. Ya, Ya, bawa uang berapa? saya nggak bawa uang. Gak bawa uang. Nggak. Kalau lapar gimana? Ya, Kalau lapar? lapar tahanlah. Nampaknya juga udah nggak kenal narkoba.
Jadi lapar mah nggak ada. Ya ada aja Bang Deddy yang memberikan, yang simpati. Ada aja. Banyak. Tapi yang- kenapa melakukan ini? Maksudnya apa yang membuat Bapak mau melakukan hal ini? Karena tergugah saya. Apa yang menggugah Anda? Menggugah saya karena negara kita ini akan diserang oleh narkoba. Nah, Anda taunya dari mana? Ya di TV-TV kan sudah banyak sih Bang Deddy. Jadi di kampung saya Jeporo ini tekad saya, dan saya menemui Pak Budi Waseso, saya mohon di Jeporo ini supaya diadakan kantor BNN Untuk di Jepara. di Jepara. Nah, sampai ke Jakarta apakah berhasil menemui Pak Budi? Saya sangat berhasil. Berhasil menemui Pak Budi. Berhasil bahkan dijanjikan akan siapkan kantor BNN Di Jepara. Kabupaten di Jeporo. Luar biasa. Iya, ada saksinya di sini. Saya ada saksi, dan saya membawa pendamping orang BNN yang sudah 10 tahun tuh saya nggak ketemu karena dulu saya mau keliling ASEAN tuh naik sepeda. Keliling ASEAN naik sepeda mengkampanyekan anti narkoba. Berarti Anda tuh kampanye anti narkoba udah dari dulu? Dari tahun 2000 Bang Deddy. Dari tahun 2000? Betul, jalan kaki Surabaya Jakarta. Sudah. Dari tahun 2000, cuma tahun 2000 belum bisa jadi viral kayaknya. Kalau sekarang bisa gampang viral. Oke. Nah, saya bawa pendamping, saudara saya, Bapak Dik-Dik Tunggu bentar, Anda katanya pernah naik sepeda keliling ASEAN, Asia betul. untuk Mengkampanyekan tahun 2006? 2006 sampai 2008. Oke, Anda punya pengalaman dengan narkoba, keluarga dengan narkoba atau siapa? Mengenal pun tidak, Berarti tidak ada trauma di keluarga? nggak ada trauma. Cuman trauma saya di Jeporo ini sekarang jadi pasar bebas. Jadi pasar, di Betul. Indonesia sekarang begitu. Ini ada BNN ya dari? Ya, BNN dari ada? Pak Dik-Dik. Oke, Pak Didi. Apa kabar, Pak? Baik. Ini gimana nih? Katanya tujuannya adalah mau minta dari BNN untuk membuka kantor cabangnya di Jepara. Gitu. Ya, ini tekad yang kuat dan aksi nyata relawan anti narkoba. Dan BNN memberikan apresiasi. Setua ini punya tekad untuk menyelamatkan masyarakat dan bangsa dari bahaya narkoba. Dan tentunya anak muda harus terpacu dengan ini. Dan Mas Deddy, kalau kita simpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba ini kita lihat sudah terlalu banyak menimbulkan penderitaan yang luar biasa, kerugian yang luar biasa, dan kematian yang terus berjatuhan. Pesan kami, apapun ajakannya, rayuannya, dari siapapun, saatnya kita mengatakan tidak. Jangan melihat enaknya tetapi lihat akibatnya. Sudah terlalu banyak orang tua yang menderita, dan berapa banyak SMS yang masuk ke handphone saya yang ironis sekali, harusnya orang tua dengan anak sudah saatnya berbagi, justru terbalik. Orang tua merasa terancam dan seringkali mau dibunuh sama anaknya. Dan yang paling tragis, ada satu kejadian, seorang ibu yang datang ke BNN, saya pikir minta anaknya untuk direhabilitasi. Ternyata tidak. Dia cuma mengatakan, Pak Didik tolong tembak anak saya. Hanya di dunia narkoba lah doa-doa baik orang tua akan berakhir di doa yang sangat tidak baik. Tuhan ambil saja nyawa anak saya. Kira-kira kalau saya simpulkan bahwa akibat penyalahgunaan narkoba ini adalah dikatakan neraka dunia. Dan tugas kami, tugas kita semua nanti, bagaimana supaya masyarakat tidak mendapatkan neraka dunianya. Dengan cara bagaimana? Kita harus sadar, kita harus peduli, kita harus meningkatkan kewaspadaan, dan kemudian tentunya tidak bisa pemerintah sendiri, sudah saatnya karena narkoba tidak mengenal strata. Semuanya dihajar. Dari mulai yang bau kencur sampai yang baru tanah. Ya, dari yang penjahat sampai pejabat. Nyaris semuanya dihajar. Untuk itu cara yang paling efektif untuk menangani narkoba adalah kita harus melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan potensinya Dan masing-masing. ini adalah aksi nyata. Iya, Aksi nyatanya ya. asli aksi nyatanya Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Didi. Terima kasih, Terima kasih Mas. banyak. Oke.
Wah, luar biasa Pak, luar biasa. Itu tapi berjalan sepanjang 2 minggu itu dari Jepara ke Jakarta itu aman perjalanan? Alhamdulillah aman, tapi juga ada gangguan ada. Apa itu? Bahkan saya disogok oleh bandar. Disogok bandar? Itu saya anggap bandar. Kenapa? Sebab di tengah jalan saya ditawarin duit 10 juta. Asal jangan ke Jakarta menemuin Pak Budi Waseso. Itu saya tekad sih, saya nggak mau kata saya nggak butuh duit, saya nggak perlu duit. Tapi perlu saya ingin mengkampanyekan ini sampai ke Pak Budi Waseso kata saya. Ya udah kalau begitu gini aja, saya naik mobil saya nanti di Cipali, tak turunin, nanti jalannya udah dekat. Kalau naik mobil mah dari rumah aja saya naik mobil. Tekad saya jalan kaki. Jalan kaki. Nah, supaya orang mengerti, bukan saya mencari tenar. Tapi justru orang-orang di jalan ini sangat antusias menyambut saya setelah saya bergerak di bidang ini karena ini Bergerak di sudah bidang. racun dunia. Oke, setelah ketemu Pak Budi, pulang ke Jepara naik apa? Ya nanti naik bis lah. Naik bis ya. Oke, baik. Oke. Mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tadi kalau kita di opening ya, kita lihat dari VT-VT-nya itu ya, itu mereka walaupun sudah tua tapi mereka tetap semangat. Dan semangat ini kayaknya tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh usia ya. Setelah ini saya mau memberikan tip-tip yang terbukti secara saintifik bagaimana cara membuat kita awet muda. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Kita Bukti. Percaya apa tidak, olahraga buat pria dan wanita bukan hanya akan menambah usia Anda, tapi akan membuat Anda lebih muda. Now the question is why? Kenapa?